Mari kita sukseskan pemilu 2024 dengan datang ke TPS pada tanggal 14 Februari 2024. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Demokrasi memberikan ruang kepada masyarakat untuk bebas berpendapat. Menumbuhkan sikap kritis adalah bagian dari pendidikan politik masyarakat. Demokrasi sejatinya adalah persaingan sekaligus berjalan beriringan sesama anak bangsa. Mari kita berpartisipasi, jangan golput, gunakan hak suara kita dalam pemilu 2024. Karena udah didaftar ya nyoblos lah. Nyoblos dong. Jangan golput. Jangan golput. Jangan golput ya. Gunakan hak pilih kamu, jangan golput ya. Jangan golput, gunakan hak pilih Anda. Halo sahabat Joka-Joka, kembali lagi di acara Joka-Joka Pemilu tahun 2024 dengan tema Pemilih Muda untuk menuju Pemilu Damai tahun 2024. Dengan saya Mahen di sini dan tentunya saya tidak sendiri. Saya bersama teman-teman Unismu di sini. Mungkin teman-teman dari Unismu boleh memperkenalkan namanya satu persatu. Mulai dari sebelah sini. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Zihar Salfajar, akrab disapa Zihar. Saya mahasiswa semester 5 jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, sekarang saya sedang magang di salah satu instansi yang ada di Sulawesi Selatan, tepatnya di Makassar. Baik, perkenalkan, nama saya Alif Nugraha dari Kampus Biru, Universitas Muhammadiyah Makassar. Saat ini saya sekarang di semester 5, terus status saya di kampus itu menjadi mahasiswa kupu-kupu. Kuliah pulang. Sekian. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Ar-Ramadan. Saat ini saya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Makassar, jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dan kegiatan saya di kampus yaitu saya mengikuti organisasi, yaitu organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi. Dan saat ini saya sedang magang juga di salah satu instansi di Sulawesi Selatan, yaitu TVRI. Oh, berarti sekarang kakak-kakak dari Unismu ini sedang bermagang, Di? Iya. Setelah kita magang ini, apa kegiatan yang akan dilakukan setelah selesai magang? Ya, mungkin setelah dari magang ini kita akan kembali ke aktivitas sebelumnya, mungkin masuk ke perkuliahan, mengikuti proses perkuliahan dalam kelas. Selanjutnya untuk saya lanjut berorganisasi lagi, mungkin seperti itu. Kalau untuk saya, aktivitas setelah magang itu ya kembali lagi belajar ke kelas. Berarti kembali seperti semula, Di? Mungkin dari kakak Siar, bagaimana? Sebenarnya hampir sama semua, kembali ke kelas. Dan habis dari semester 5 itu masuk ke semester 6. Semester 6 itu tetap kembali lagi ke kelas. Dan kalau saya kembali juga masih lanjut di organisasi. Oh, kakak Jaja dan Kak Zihar ini sedang bergabung di salah satu organisasi yang ada di kampus, ya? Iya, Kalau betul. boleh tahu jabatannya apa ya di salah satu organisasi tersebut? Ya, saat ini saya diamanahkan di organisasi saya itu sebagai sekretaris bidang kader, bidang yang menaungi para anggota di himpunan tersebut. Kalau dari kakak Zihar bagaimana? Kalau saya di organisasi tersebut diamanahkan sebagai sekretaris bidang advokasi. Oh, hebat-hebat semua ya. Oke, saya berhubung ini mau masuk pemilu ini tahun 2024. Sebelum masuk ke pertanyaan yang inti, saya mau bertanya dulu. Mungkin bisa Ki berbagi cerita tentang pengalaman Kak pada saat pertama kali Ki mencoblos. Apa first impression Kak pada saat itu? Mungkin dari Siar juga. Mungkin dari kakak Siar dulu. Baik, kalau dari saya pertama kali memilih itu di kampung halaman saya, tepatnya di Kabupaten Bona. Pertama kali itu pemilihan desa kalau salah. Kemarin beberapa tahun lalu juga pemilihan kabupaten Bona. First impression itu semacam ternyata begini pemilihan, meskipun bukan pemilihan umum secara ini, tapi adalah pengalaman-pengalaman yang saya ambil dari pemilihan tersebut. Oh iya. Berarti pada saat kakak Siar sedang melakukan pemilihan pada waktu itu berarti kepala desa ya?
sepertinya terjadi. Oh iya, mungkin dari Kakak Alif. Kalau saya mungkin berbicara persoalan pemilu di tahun 2019 ya. Iya. Satu cerita itu saya paling sulit cari TPS saya di mana. Saya bingung cari. Kenapa mana tuh? cuma Kenapa TPS saya ini. Kurang mungkin sosialisasinya KPU persoalan itu. Sekian Iya, bersosialisasi ya. Iya. Mungkin dari Kakak Jaja. Kalau dari saya mungkin itu hampir sama dengan masyarakat pada umumnya ya. Masyarakat awam tentang bagaimana pemilih pertama. Pada saat itu saya juga masih bingung bagaimana sih caranya memilih, apa yang kita pilih ini, apa yang kita coblos. Dan pada saat mendekati hari-hari pemilihan, saya mulai dituntun oleh orang tua, oleh teman-teman, saya mulai dituntun. Ternyata begini caranya memilih, apa yang akan kita pilih, ini yang kita pilih. Dan mulai dari saat itu saya mulai belajar tentang apa itu pemilu, apa itu politik, dan sebagainya. Oh, kalau Kakak Jaja ini dia memperdalam ilmu politiknya. Jadi dia memperdalam dan mungkin Kakak Jaja mau masuk di politik. Nanti kita lihat. Oh ya, pertanyaan selanjutnya, bagaimana menurut Tak apa yang harus kita persiapkan untuk pemilihan kandidat capres dan cawapres pada pemilu tahun 2024 sebagai mahasiswa? Mungkin mulai dari Kakak Jaja. Apa yang perlu kita siapkan ya? Yang pertama itu yang perlu kita siapkan ini, apa yang sebenarnya yang perlu kita lihat dari ketiga capres tersebut ini. Karena kan yang saya dapatkan dari selama berkuliah, selama mencari ilmu itu, ada 3 cara kita memilih pemimpin. Yang pertama itu ketika para calon tersebut ada yang baik dan ada yang buruk, maka kita pilih yang baik. Dan ketika ada yang sama-sama baik, maka kita akan pilih yang paling banyak kebaikannya. Dan ketika ada yang sama-sama buruk, maka kita pilih yang paling sedikit keburukannya. Nah, mungkin di situ kita bisa menjadikan patokan untuk bisa melihat apakah ketiga capres ini yang manakah yang paling banyak kebaikannya atau yang paling pantas untuk memimpin. Oh, berarti kita harus memperhatinjau ya kandidat-kandidat yang telah mendaftarkan dirinya, apakah ini baik untuk Indonesia ke depannya ya? Iya. Oke, mungkin dari Kakak Alif. Kalau berbicara persoalan apa yang perlu kita persiapkan untuk pemilu 2024 itu, kita berangkat dari urgensinya negara kita. Apa yang kemudian kita perlukan, apa yang kemudian negara kita perlukan, merujuk dengan apa visi misinya bakal calon semua ini. Iya. Cukup. Bagaimana dengan Kakak Sila? Dari saya, seperti apa yang dikatakan saudara pada visi misinya, bahwasanya kita sebagai mahasiswa tentunya kita masih ada aspirasi-aspirasi yang tentunya ingin kita keluarkan terhadap apa yang kita ingin sampaikan terhadap capres dan cawapres tersebut. Dan tentunya kita kembali lagi pada visi misinya, yang mana menurut kita sebagai mahasiswa yang paling masuk lagi. Berarti kita harus memperhatikan betul itu ya, para kandidat ya. Visi misi dari program kerja yang setelah mereka lakukan sebelum mereka pasti mereka menjabat. Tidak cuma modal janji saja ya. Betul. Sekali. Oke, setelah dilihat pada saat pemilu kemarin yang telah terlaksana, mungkin kalian ada catatan atau sebuah evaluasi untuk pemilu yang akan datang? Ya, mungkin untuk yang akan datang ini di tahun 2024 itu yang perlu kita catat itu tentang bagaimana pengawalannya lagi pada saat proses pemilihan tersebut. Bagaimana pengamanan dari aparat-aparat kepolisian maupun dari Tentara Nasional Indonesia, itu yang perlu sebenarnya ditingkatkan lagi. Karena kalau kita berkaca pada tahun 2019 itu sempat terjadi kerusuhan pasca pemilu tahun 2019 itu. Jadi mungkin itu yang harus kita tingkatkan lagi. Dan yang paling penting itu bagaimana transparansi dari hasil pemilihan tersebut. Oh ya, bagaimana dengan Kakak Ali? Oke, kilas balik pada pemilu 2019 ya. Pemilu 2019 itu banyak memakan korban. Salah satunya adalah diantara petugas-petugas TPS yang terlalu berlebihan beban kerjanya. Oh iya. Jadi secara tidak langsung pemilihan beban kerja yang telah dibagikan itu tidak merata. Ada yang telah meninggal, ada yang jatuh sakit. Itu yang bahaya. Itu yang harusnya menjadi evaluasi KPU
di pemilu 2024. Oh, berarti pada waktu pemilu tahun 2019 orang yang telah meninggal namanya pun telah terdaftar di TPS tersebut. Oh ya, bagaimana dengan Kakak Zihar? Bahwasanya apa yang harus ditingkatkan di pemilu yang akan mendatang ini akan tindakan ya tentunya persoalan pengamanan dari pihak kepolisian maupun pihak dari tentara nasional Indonesia. Oh, berarti kita lebih harus penjagaannya harus lebih ketat lagi ya. Nah, berhubung tadi kalian menyenggol tentang pemilu tahun 2019, ya pada saat itu terjadi sebuah kerusuhan. Nah, kerusuhan tersebut terjadi selama 2 hari dan memakan beberapa dan juga memakan korban. Nah, bagaimana solusi itu agar tidak terjadi lagi pada pemilu tahun 2024? Tadi. Oke, berbicara persoalan kerusuhan yang terjadi pasca pemilu 2019 ya. Sebenarnya kita terlalu dipersempit persoalan siapa yang akan memilih. Persoalan kalau ini menang, kita kalah, kita rusuh. Padahal setelah itu kita bakalan baik kan. Kalau misalnya ini yang kalah, tapi nanti ini yang kalah ditarik kembali ke kementerian. Gitu. Jadi kita perlu mengingat kembali bahwasanya kalau persoalan pemilu sudah persoalan pemilu saja, tidak usah dirembeskan ke masalah yang lain. Oh iya, ini pemilu kemarin itu sudah termasuk ke ranah pemecah belah ya. Karena sudah terjadi kerusuhan pada saat itu di Jalan Sarinah. Iya. Di Sarinah Jalan Tamrin Jakarta ya. Mungkin sedikit ada lagi dari saya berbicara persoalan kita angkatan muda, mahasiswa bakal calon penerus bangsa. Apa yang telah menjadi kerusuhan di tahun 2019 itu sebagai lambang kita rendah sekali literasi kita gampang dibuat kita gampang dibuat bertengkar dengan berita-berita yang kurang pasti, berita-berita hoax. Itu yang sebenarnya kita harus jadi mahasiswa yang tanggap, yang cerdas. Terkadang kita harus juga memilih berita yang tidak benar. Kita harus mengatasi hal tersebut agar tidak terjadi kerusuhan seperti pemilu tahun 2019 kemarin. Oke, menurut Anda bagaimana sosok pemimpin idaman untuk bangsa Indonesia ke depannya? Ya, kalau dari menurut saya itu salah satu kriteria ya pemimpin idaman untuk Indonesia nanti ke depannya itu bagaimana pemimpin kita ini bisa tidak anti kritik lah. Istilahnya bisa dapat menerima kritik dan saran. Terlepas bagaimana cara orang tersebut mengkritik kepada pemimpin kita. Karena seperti yang dikatakan Rocky Gerung bahwasanya kalau kita mengkritik dengan sopan santun itu sama saja berarti kita tidak mengkritik. Jadi terlepas dari permasalahan sopan atau santunnya dari kritik tersebut, itu soal permasalahan dari pengkritik, itu urusan dari pengkritik. Urusan dari yang dikritik itu menyiapkan jawaban dan menyiapkan argumen tentang apa yang dia kerjakan. Mungkin seperti itu. Mungkin dari Kakak Zihar atau Kakak Alif bagaimana untuk menanggapi hal tersebut? Maaf, tadi apa pertanyaannya? Pertanyaannya, menurut Anda bagaimana sosok pemimpin idaman bangsa Indonesia ke depannya? Kurang lebih seperti mahasiswa yang sebelah kiri saya tadi. Pemimpin itu harus memang tidak boleh itu anti kritik. Kalau kita apa-apa menyampaikan demokrasi, menyampaikan pendapat lewat sosmed mungkin atau apa lagi namanya, lewat sebuah karya ya. Itu apa-apa sekarang ya dicari. mengkritik dicari. Seolah-olah kita mau buat karya tapi kita dibatasi begitu ya. Kita dibungkam oleh pemerintah yang enak-enak duduk di atas AC. Sedikit juga ya tentang saya persoalan kebebasan berpendapat, karena seperti yang dikatakan Rocky Gerung itu bahwasanya kebebasan berpendapat itu hanya didapatkan di dalam ruang kelas. Nah ya seperti ini yang harus kita sebenarnya buktikan bahwasanya di negara kita ini tidak hanya di dalam ruang kelas ataupun di mana saja, dimanapun kita bisa menyampaikan pendapat, bebas berekspresi. Itu yang kita butuhkan untuk pemimpin kita di masa yang akan datang. Berarti kita butuh pemimpin yang mendengarkan rakyatnya dan demokratis, tidak ada anarkis. Betul. Kita kembali ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana penilaian Anda tentang politik di Indonesia pada saat ini? Ini bisa dibicarakan ini.
Kalau mau dikat ya bisa ya. Kalau dari menurut saya itu, dari pandangan saya saat ini, politik itu seperti kolam yang diisi oleh ikan-ikan yang kotor. Nah, ketika ada apapun itu orang yang ingin terjun ke dunia politik, maka hanya ada dua kemungkinan. Dia bisa beradaptasi dengan kolam tersebut atau dia akan mati. Nah, yang perlu kita evaluasi dari sistem perpolitikan kita di Indonesia itu yang bagaimana kita bisa menguras air tersebut untuk mengganti dengan air yang baru. Karena kan banyak orang yang berpikiran bahwasanya politik itu tidak baik, politik itu kotor. Sebenarnya yang dinamakan ilmu politik itu tidak ada yang namanya kotor, tidak ada yang namanya ilmu yang kotor. Hanya saja siapa yang membuat ilmu tersebut kotor, orang-orang yang menggunakan ilmu itu dengan cara yang salah. Maka dari itu, mungkin kita nanti yang akan, kaum muda ini yang katanya nanti Indonesia akan memasuki bonus demografi, yang akan katanya memasuki Indonesia Emas di tahun 2045, kita sebagai anak-anak muda nantinya yang akan terjun ke dunia politik, kita harus mengubah itu. Bagaimana cara mungkin ini perpolitikan kita di Indonesia tidak lagi dianggap kotor, tidak lagi muncul persepsi dan stigma-stigma negatif di masyarakat. Sehingga saat ini masyarakat itu mungkin kurang percaya terhadap caleg-caleg ataupun wakil-wakil rakyat kita karena adanya persepsi itu. Banyaknya kejadian-kejadian yang membuat masyarakat itu minimnya kepercayaan terhadap wakil-wakil rakyat kita. Bagaimana dengan yang lain? Kalau saya rasa cukup ini sudah tersampaikan semua. Berarti kita harus mengubah persepsi negatif dari perpolitikan dari negara kita ini. Di mana persepsi negatif sudah tersebar di seluruh warga Indonesia, sebagaimana kalau perpolitikan di Indonesia itu sangat tidak adil dan sangat negatif sekali di mata masyarakat. Oke, baiklah, apa pendapatnya tentang orang yang golput? Wah, kalau jika kita berbicara golput berarti kita berbicara tidak menggunakan hak pilih ya. Iya. Dari menurut saya itu, dari pandangan saya, ketika kita ingin golput berarti kita menyamaratakan calon-calon ini, kita calon-calon pemimpin ini, kita menyamaratakan bahwasanya semua kapasitas calon ini sama, sehingga kita bingung untuk pilih siapa. Itu yang menyebabkan kita golput. Tetapi mungkin bisa kita lihat dari ketiga capres kita ini, bisa kita lihat yang mana yang bagus rekam jejaknya, yang mana yang patut memang untuk memimpin Indonesia ke depannya, mungkin bisa kita lihat itu. Dan untuk yang golput sekiranya bisa digunakanlah hak suaranya, sehingga nanti kertas-kertas suara atau hak-hak suara kalian yang golput di luar sana itu tidak digunakan oleh oknum-oknum yang dapat menggunakan itu dengan cara yang salah. Bagaimana dengan pendapat yang lain? Kalau saya, tentu saja tentang golput itu sendiri, mungkin saya agak berbeda dengan saudara Misan. Mungkin karena dia mengatakan bahwasanya ada kesamaan di antara calon-calon tersebut. Mungkin kalau dari saya itu faktor kemalasan dari calon pemilih. Oh iya. Mungkin dari kembali lagi ke kesadaran Iya. diri masing-masing. Sedikit ya untuk menambah kesadaran itu, tentunya kan yang hadir di sini semua kan mahasiswa, orang-orang terpelajar. Kita kembali ke peran mahasiswa itu sebagai agen perubahan dan social of control, kontrol sosial. Dan di mana kita ini, dan untuk teman-teman mahasiswa di luar sana itu, alangkah baiknya kita memberikan edukasi-edukasi kepada masyarakat-masyarakat, terkhususnya itu pada pelosok-pelosok desa yang dimana itu kurang sekali mendapatkan yang namanya edukasi. Yang perlu kita edukasi itu bagaimana caranya kita sebisa mungkin menggunakan hak pilih kita sehingga kita tidak bermalas-malasan untuk mengikuti pemilihan. Nah itu, karena yang dikatakan oleh Paulo Freire itu salah satu tokoh pendidikan asal Brasil yang paling berpengaruh di dunia itu mengatakan dia membagi 3 tingkat kesadaran manusia. Yang pertama itu tingkat kesadaran magis, yang kedua tingkat kesadaran naif, dan yang ketiga tingkat kesadaran kritis. Yang pertama tingkat kesadaran naif itu ketika kita tidak tahu akan ada kekeliruan sehingga tidak ada upaya untuk keluar dari kekeliruan tersebut. Dan tingkat kesadaran magis itu kita tahu bahwa ada kekeliruan tetapi tidak ada upaya untuk keluar dari kekeliruan tersebut. Dan tingkat kesadaran kritis itu yaitu kita tahu bahwa ada kekeliruan sehingga kita ada upaya untuk keluar dari kekeliruan tersebut. Nah, menurut saya itu, dari pandangan saya, masyarakat kita sebagian besar saat ini masih berada di tingkat kesadaran magis. Dia tahu bahwasanya
ada kekeliruan yang terjadi di negara kita, tetapi dia tidak ada upaya untuk keluar dari kekeliruan tersebut. Mungkin itu. Oh ya, berarti kita harus memang menyadari betapa pentingnya untuk memilih pemimpin yang ada untuk masa depan. Betul. Oke, masuk di pertanyaan terakhir ya. Apa harapan tak untuk kandidat yang nanti telah terpilih pada pemilu tahun 2024? Apa harapan tak sama yang telah menjabat nanti pada saat pemilu 2024? Kalau dari saya mungkin buat siapapun calon presiden yang nantinya terpilih di tahun 2024, harapan saya itu yang pertama seperti yang saya katakan tadi, sebisa mungkin tidak anti kritik, sebisa mungkin mendengarkan aspirasi-aspirasi dari masyarakat, terutama dari mahasiswa. Dan sebisa mungkin ketika ada mahasiswa yang mengajak untuk berdialog, berdiskusi, sebisa mungkin untuk dituruti ataupun bisa diaturkan jadwal sebagaimanapun itu. Dan yang kedua itu buat siapapun yang terpilih nantinya itu tolong amalkan kelima dasar Pancasila tersebut, terutama yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, itu pendapat dari kakak-kakak Wisnu. Mungkin ada yang lain dari... Kalau dari saya pribadi, tentunya kita sebagai mahasiswa yang pada dasarnya seperti yang teman-teman kita bersama bahwasanya tentunya seperti apa yang dikatakan saudara tadi, kita menginginkan seorang pemimpin yang anti kritik. Bagaimana kita sebagai mahasiswa ya, tentunya kita masih punya aspirasi yang ingin kita sampaikan kepada pemerintah, tetapi kita dibatasi oleh ruang gerak ataupun ruang diskusi, ruang debat. Kita masih dibatasi oleh hal itu. Itu yang kita harapkan sebagai mahasiswa. Nah, itu tadi pendapat dari kakak-kakak Unismu yang mana pemimpin yang nanti terpilih pada tahun 2024 kita harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh masyarakat, jangan dibuat sengsara. Karena kita ini sebuah karena kita memiliki negara demokrasi ya. Nah, itu pendapat dari kakak-kakak Unismu tadi ya. Oke, sekian dari Joka-Joka Pemilu tahun 2024 ini. Sampai jumpa di Joka-Joka berikutnya. Dalam proses pemilu, aparatur sipil negara atau ASN mempunyai hak-hak dan kewajiban khusus yang sangat penting untuk menjaga netralitas dan integritas dalam demokrasi kita. ASN memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam berbagai peraturan dan perundang-undangan Indonesia. Berikut ini adalah beberapa hak dan kewajiban ASN sesuai dengan Perundang-undangan Nomor 5 Tahun 2014 dengan aparatur sipil negara. Hak-hak ASN. Yang pertama, hak pekerjaan. ASN memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang berlaku termasuk dalam konteks pemilu. Yang kedua, hak berorganisasi. ASN memiliki hak untuk bergabung dengan serikat pekerja atau organisasi profesi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi harus menjalankan hak ini dengan memperhatikan netralitas politik. Kemudian, kewajiban-kewajiban ASN. Yang pertama, kewajiban netralitas. Salah satu kewajiban utama ASN adalah menjaga netralitas dalam pemilu. Mereka dilarang secara tegas untuk bersikap partisan atau mendukung calon
calon atau partai politik tertentu. Yang kedua, profesionalisme. ASN harus menjalankan tugas dengan profesionalisme. Integritas dan kejujuran mereka tidak boleh memanfaatkan posisi atau sumber daya negara untuk kepentingan politik. Kemudian yang ketiga, kewajiban disiplin. ASN memiliki kewajiban untuk mematuhi disiplin ASN, termasuk ketentuan-ketentuan terkait dengan netralitas di pemilu. Yang keempat, kewajiban kerahasiaan. ASN harus menjaga kerahasiaan informasi dan dokumen yang mereka akses dalam menjalankan tugasnya, termasuk informasi yang berkaitan dengan pemilu. Kemudian yang terakhir, yaitu kewajiban tidak terlihat dalam benturan kepentingan. ASN harus menghindari konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi independensi dan objektivitas dalam menjalankan tugas termasuk dalam konteks pemilu. Kemudian, kewajiban melaksanakan aturan hukum ASN wajib mematuhi peraturan undang-undangan yang berlaku termasuk aturan-aturan berkaitan dengan pemilu. Nah, dengan memahami hak dan kewajiban ASN dalam pemilu, kita dapat memastikan bahwa pemilihan berlangsung secara adil, terpercaya, dan sesuai dengan prinsip demokratis yang kuat. ASN adalah garda terdepan dalam mewujudkan proses pemilihan yang berkualitas dan melayani kepentingan publik dengan baik.